Kesehatan mental. Kesehatan mental menurut WHO yaitu keadaan dari kesejahteraan individu di mana individu dapat mengenali kemampuannya sendiri dalam menghadapi tekanan hidup, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta memberikan kontribusi terhadap komunitas atau lingkungannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, bahwasannya kesehatan jiwa didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut dapat menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi sekitarnya. Untuk meningkatkan kesehatan mental itu sendiri, terdapat promosi kesehatan mental. Promosi kesehatan mental merupakan sebuah metode atau usaha guna meningkatkan kesehatan mental yang positif dalam masyarakat, mengurangi beban gangguan mental yang meningkat, meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Upaya promotif kesehatan mental ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat, menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ, serta meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan penerimaan masyarakat terhadap kesehatan jiwa. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan upaya promotif di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat kerja, masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, media massa, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, serta lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Contoh promosi kesehatan mental baru-baru ini yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di Indonesia adalah mengadakan serangkaian acara dengan tema kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semua. Diharapkan rangkaian acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya isu-isu kesehatan jiwa yang ada di sekitar kita. Acara ini juga salah satu bentuk untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai prevensi gangguan psikologi. Pada kesehatan mental, fokus utama psikologi komunitas adalah prevensi. Adapun prevensi adalah usaha-usaha pengurangan resiko gangguan emosi. Adapun menurut Livell and Clark, terdapat 3 tahapan prevensi. Yang pertama, prevensi primer. Prevensi primer adalah suatu tindakan mencegah suatu penyakit sebagai upaya mencegah kasus-kasus baru. Yang kemudian kedua adalah prevensi sekunder. Prevensi sekunder adalah sebagai suatu tindakan pengurangan lamanya gangguan mental. Selanjutnya adalah prevensi tersier. Prevensi tersier adalah usaha pengurangan beratnya gangguan mental. Baik, selanjutnya adalah mengenai pendekatan atau upaya kesehatan mental di Indonesia, yang mana terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan preventif, yang kedua adalah pendekatan kuratif, dan yang ketiga adalah pendekatan rehabilitatif. Adapun ketiga pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Yang pertama adalah pendekatan preventif. Adapun pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbul atau kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan, serta mencegah timbulnya dampak psikososial yang terjadi di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Selanjutnya adalah pendekatan kuratif. Adapun pendekatan ini dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pelayanan kesehatan terhadap ODGJ yang mencakup proses diagnos, kemudian penata laksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Adapun tujuan pendekatan kuratif ini adalah sebagai penyembuhan, pemulihan, pengurangan penderitaan, pengendalian disabilitas, dan pengendalian gejala penyakit. Adapun kegiatan penata laksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ
dilaksanakan di fasilitas pelayanan bidang kesehatan jiwa. Selanjutnya adalah pendekatan rehabilitatif. Adapun pendekatan ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi okupasional, mempersiapkan dan memberi kemampuan kepada ODGJ agar mandiri di masyarakat. Adapun pendekatan rehabilitatif ini meliputi rehabilitatif psikiatrik, psikososial, serta rehabilitatif sosial, yang mana dapat dilaksanakan dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial. Baik, selanjutnya adalah contoh intervensi preventif menurut Garden sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah intervensi preventif universal. Adapun contohnya adalah prenatal care untuk semua ibu baru, di mana ditargetkan pada publik umum atau keseluruhan kelompok populasi. Selanjutnya adalah prevensi selektif. Contohnya adalah kunjungan rumah daycare untuk bayi yang memiliki berat badan di bawah normal, di mana ditargetkan untuk individu-individu atau subkelompok yang memiliki resiko lebih tinggi dari kelompok yang memiliki gangguan. Selanjutnya adalah intervensi preventif terindikasi. Contohnya adalah program pelatihan mengenai interaksi antara orang tua dan anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus, di mana ditargetkan untuk individu dengan resiko tinggi yang merupakan kasus-kasus subklinis. Baik, yang selanjutnya adalah faktor resiko dan faktor protektif, di mana kedua faktor tersebut dikenal sebagai pelindung perilaku individu, yang mana ketika individu memahami faktor resiko dan faktor protektif yang dimilikinya, maka individu tersebut cenderung menunjukkan perilaku yang positif. Lalu untuk faktor resiko itu sendiri adalah sifat-sifat dari individu, lingkungan, situasi, dan kejadian yang mengurangi kemungkinan munculnya psikopatologi didasarkan atas status resiko individu itu sendiri. Lalu untuk faktor protektif adalah faktor yang meringankan, menyangga, menyeka, bahkan mengurangi pengaruh dari resiko pada perkembangan dan perilaku individu. Faktor protektif dapat menjelaskan bahwa setiap individu yang beresiko tinggi ternyata dapat melawan dampak dari perilaku beresiko sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik. Contohnya adalah gangguan yang dimiliki oleh seorang individu dengan gangguan post-traumatic stress disorder. Individu yang memiliki gangguan tersebut biasanya memiliki faktor resiko, yakni pengalaman yang menakutkan atau menyedihkan sehingga membuatnya trauma. Dengan mengetahui faktor resiko yang bisa memicu gangguan yang dimiliki individu tersebut, maka individu dapat lebih mengendalikan masalah yang dialami atau dihadapinya melalui faktor protektif, seperti bergabung dengan lingkungan dengan orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadapnya, serta mampu melakukan strategi coping yang baik. Lalu untuk bentuk dari faktor resiko dan faktor protektif itu sendiri biasanya berbeda tergantung pada setiap individu dan tingkat usianya. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah pada masa awal kanak-kanak biasanya faktor resiko yang terjadi adalah pengabaian orang tua, kesulitan dalam keluarga, dan kemiskinan. Lalu untuk faktor protektifnya adalah pola asuh yang positif, memelihara lingkungan rumah yang baik, lalu keterikatan yang kuat antar keluarga. Sedangkan untuk masa kanak-kanak, faktor resikonya adalah pelecehan, perceraian, malnutrisi, dan pengalaman masa kecil yang buruk. Lalu untuk faktor protektifnya adalah pendidikan anak yang baik, pola asuh yang mendukung dari orang tua, literasi emosional, dan keterampilan komunikasi yang baik. Lalu selanjutnya untuk masa remaja, faktor resiko yang sering terjadi adalah bullying, tekanan untuk sukses, shame-based parenting,
dan kegagalan yang terjadi di sekolah. Lalu untuk faktor protektifnya adalah persahabatan yang baik, lalu affirmation of sexuality, positive body image, dan keamanan. Lalu pada masa dewasa awal, faktor resiko yang sering terjadi adalah isolasi diri, lalu pelecehan, keluar dari rumah orang tua, dan ketergantungan alkohol serta obat-obatan terlarang. Lalu untuk resiko protektifnya adalah keamanan diri, memperbanyak jaringan sosial dengan orang lain, meningkatkan harga diri, serta pemahaman yang baik tentang kesehatan mental. Lalu pada masa dewasa, faktor resiko yang sering terjadi adalah diskriminasi, putus hubungan, hutang, lalu kemiskinan, pengangguran, dan pekerjaan yang tidak nyaman. Sedangkan untuk faktor protektifnya adalah dengan menabung, memiliki kerja yang bagus, rumah yang baik, dan kontribusi keluarga yang baik. Lalu yang terakhir adalah ketika pada usia lanjut. Faktor resiko yang terjadi adalah kesepian, kehilangan, kesenjangan ekonomi, dan sakit-sakitan yang sering terjadi. Lalu untuk faktor protektifnya adalah peran positif dari orang-orang di sekitar kita, lalu hubungan keluarga yang baik, dan kondisi finansial yang baik.